Mulai hari ini Jumat 23 Juli 2021, seluruh kegiatan operasi yang direncanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kaltara ditunda dan ditutup sementara. Pihak rumah sakit menerapkan ini guna mengantisipasi ketersediaan pasokan tabung oksigen. Pasalnya kebutuhan oksigen cukup besar mengikuti pertambahan pasien COVID-19 yang terus meningkat. Jika memaksakan dibuka, operasi ulang Maksud saya, jika memaksakan dibuka operasi pasien yang sudah direncanakan, akan memakan banyak tabung oksigen. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausia, yang sudah tersambung bersama kami saat ini. Halo Andi. Ya, rekan Dea. Ya Andi, bagaimana bisa Anda jelaskan terkait detail alasan mengapa pihak rumah sakit menutup sementara kegiatan operasi di rumah sakit hari ini? Ya, baik rekan Dea, terima kasih. Selamat siang Tribuners, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan hari ini memang mulai Jumat 23 Juli 2021, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan, Provinsi Kaltara mengeluarkan pengumuman untuk melakukan penutupan operasi, tindakan operasi selama 2 minggu ke depan. Penutupan operasi ini adalah operasi yang sudah dijadwalkan dan direncanakan. Dikatakan PLT Dirut RSUD Provinsi Kaltara, RSUD Tarakan Provinsi Kaltara, Dr. Franky Sientoro, adanya penutupan kegiatan operasi yang direncanakan ini dikarenakan mengantisipasi terjadinya pembeludakan pasien COVID-19 yang saat ini dirawat di RSUD Tarakan. Tercatat sampai dengan kemarin total ada 70 pasien dengan gejala sedang hingga berat yang dirawat di RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga pasokan tabung juga dialihkan untuk pasien COVID-19. Dengan ditutupnya selama 2 minggu ke depan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kaltara ini diharapkan bisa membantu pasokan oksigen untuk pasien COVID-19 di RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Demikian, Dea. Iya, lalu jenis operasi apa saja yang ditutup sementara oleh pihak rumah sakit, Andi? Iya, rekan Dea. Dikatakan Dr. Franky Sientoro, adapun penutupan penutupan operasi yang direncanakan di RSUD Tarakan ini dijadwalkan hingga 2 minggu dan untuk jenisnya sendiri yakni yang tidak masuk dalam sifatnya gawat darurat. Seperti ia contohkan misalnya operasi patah kaki yang tertutup, kemudian operasi tumor kandungan, dan kemudian operasi benjolan payudara. Namun ada beberapa hal yang dikecualikan, seperti pasien dengan riwayat jantung, dan pasien yang berada di ICU, dan juga yang sifatnya memang gawat darurat tetap melaksanakan dan wajib melaksanakan operasi tersebut. Ya, demikian dia. Baik, Andi. Lalu, apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah atau cara pemerintah untuk mengantisipasi solusi juga mungkin terkait kondisi kebutuhan pasokan oksigen bagi pasien COVID-19 di rumah sakit di Kota Tarakan, Andi? Iya, Dea. Memang kemarin Wali Kota Tarakan sudah melakukan pertemuan pada Senin tanggal 19 Juli 2021 lalu. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul MKes menerima informasi memang pasokan oksigen di beberapa rumah sakit di Kota Tarakan cukup mulai menipis, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien yang bergejala sedang hingga berat, uh, pihaknya membuat kebijakan dalam waktu saat ini sudah melakukan komunikasi dengan pihak Berau, Makassar, dan dari Balikpapan untuk mendatangkan pasokan oksigen melalui via jalur darat dan laut. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul tidak menggunakan jalur udara dikarenakan kondisi
kapasitas daya tampungnya yang terbatas. Sebenarnya dikatakan Dr. Hairul Mkes, pasokan oksigen di Tarakan untuk di beberapa rumah sakit jika di hari normalnya sendiri mencukupi saja, hanya saja karena terjadi lonjakan pasien dengan gejala sedang hingga berat sehingga beberapa rumah sakit pun membuat kebijakan untuk menutup sementara kegiatan operasi yang sifatnya bukan gawat darurat. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Wali Kota Tarakan Dr. Hairul sendiri, untuk di RSUD Tarakan sendiri total ada sekitar 400 tabung oksigen yang dihabiskan per harinya untuk pasien COVID-19. Kemudian di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan ada 100 tabung. Padahal normalnya sendiri di RSUKT Tarakan itu sekitar hanya menghabiskan sekitar 20 hingga 25 tabung per harinya. Sehingga sebagai langkah antisipasi untuk mempersiapkan pasokan oksigen cadangan diputuskan untuk mendatangkan dari luar, yakni dari Berau, dari Balikpapan, dan kemudian dari Kota Makassar menggunakan via jalur darat dan laut. Ya, demikian deh. Iya, baik Andi. Dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Semuanya, yaitu rumah sakit ini, 4 rumah sakit kelabakan juga mengatasi, karena semua rata-rata yang masuk itu semuanya butuh oksigen. Sehingga kebutuhan biasanya dia sebulan, saya rumah sakit provinsi ini, rumah sakit RSUD, dalam sebulan butuh 400 tabung, sekarang sehari butuh 400 tabung, ya kan? Jadi itulah termasuk rumah sakit kota yang biasanya butuhnya 20, 25, sekarang jadi 100, 150. Ya kita antisipasinya sudah kita tugaskan kemarin beberapa teman-teman ini untuk mencari dari luar ini, yang dekat-dekat, ada yang dari Berau, dari Balikpapan, yang bisa dikirim dulu lewat darat kan. Nah itu sementara di sini juga tetap berproduksi, jadi untuk bantu, karena dalam situasi ini dia kan produksi yang di sini kan hanya bisa mensuplai 200 sampai 240, ya rata-rata 200 tabung per hari. Hanya satu aja kah perusahaan? Ada 2, tapi yang satu katanya alatnya rusak, tapi itu pun juga kapasitasnya kecil, hanya 20 tabung per hari. Nah, jadi memang mau tidak mau kan kita harus cari dari luar dulu untuk sementara menutup. Tapi nanti kalau kondisi stabil kan sebenarnya yang perusahaan yang ada di sini kan sudah cukup sebenarnya. Cuman ya karena ini ada situasi situasional menurut saya, karena terjadi lonjakan, nah itu ini yang harus diatasi dalam seminggu ini. Kan paling sih mungkin seminggu lah mungkin yang kita perlu menambah. Kita upayakan hari ini juga saya minta kabar dari kawan-kawan yang kita tugasi untuk berkomunikasi dengan misalnya Balikpapan, Berau, terus dengan Makassar gitu ya, yang memungkinkan untuk dikirim lewat lewat darat misalnya, atau lewat laut. Lewat darat kan bisa lebih cepat, ke Balikpapan 1 hari kan sampai. Jadi kalau pesawat kan, nah itu kan muatnya cuma berapa, pakai Hercules pun kan mungkin tidak banyak gitu. Sehingga itu yang sedang kita upayakan. Mudah-mudahan hari ini ada jawaban dari kawan-kawan. Ya, dan yang kedua mudah-mudahan kasusnya tidak naik lagi kan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!